Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau atas rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara dan diizinkan Tuhan memasuki hari yang pertama minggu malam hari ini 1 Desember 2024. Berarti hanya kita hidup 31 hari lagi, 30 hari lagi ya. Karena malam besok sudah tanggal 2 di bulan Desember, adalah bulan yang terakhir di tahun 2024. Bulan depan selamat tinggal 2024. Kita memasuki 1 Januari 2025. Biar makin hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Makin hari kita cinta Tuhan Yesus. Karena kita dipersiapkan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6. Rasul Paulus katakan, ini firman Tuhan, kita bagikan perawan suci kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita makin hari makin cinta Yesus. Makin hari kita mau makin dewasa di dalam Dia. Dan katakan, saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta, I love you so much to Jesus. Yesus Juru Selamatku, my wonderful Savior. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat ketiga, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oleh karena itu mari kita cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus, cintalah Tuhan Yesus sesuai firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, tak firman Tuhan, kamu harus taat melakukan firman Tuhan. Kita setia dan taat kepada firman Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, yang Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, sucikan baba pikiranku, sucikan hatiku untuk firman-Mu. Malam hari ini aku
cinta Engkau, cinta akan firman Tuhan. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, Tuhan sudah pelihara kita di hari Minggu. Adalah hari yang pertama di bulan Desember nih, ya. Dan bulan ini adalah bulan kita bersyukur kepada Tuhan karena banyak kegiatan Natal, saudara ya. Itu kita mau makin hari makin dewasa di dalam Dia. Kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi salah satu syarat kau mau dikenal sama Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Dan kalau cinta Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 15, kita harus taat melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Itu harus. Dan janji Tuhan, kalau kita cinta Tuhan Yesus, ikuti firman Tuhan, maka janji Tuhan di ayat 23, aku akan Bapa, aku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama. Oh, diam bersama kita Bapa, yaitu di mana? Di sorga. Ini urut-urutannya ya. Jadi mari kita mencinta Tuhan Yesus, ya. Dan kalau cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Allah. Lakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan ketiga, Tuhan akan membawa kita ke tempat Tuhan Yesus di sorga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi tiap malam. Kita baca perjanjian baru. Saat perjanjian baru, puji Tuhan, sudah 2 Korintus pasal 11. Berarti tinggal 2 pasal lagi, karena 2 Korintus hanya 13 pasal. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bisa setia, Bapak Ibu bersama saya bisa setia duduk diam di kaki Tuhan baca firman Allah. Lebih bagus kita duduk diam di kaki Tuhan baca firman Allah daripada baca WhatsApp, baca yang tidak berkaitan sama kebenaran Tuhan. Kalau Alkitab kan kebenaran Tuhan, berkaitan sama hidup kekal di surga. Ya, puji Tuhan. Mari saya mau baca yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Jadi tentang sabar. Kita orang Kristen belajar sabar, ya. Jadi orang yang jangan sampai temperamental, sedikit-sedikit marah, ya, tersinggung, tidak ke gereja, ribut aja. Orang kalau tidak sabaran suka ribut. Tapi kalau sabaran itu pasti selalu menciptakan damai sejahtera. Sabar, ya. Jadi jelas di sini mengajar firman Allah, mengajar kita seperti Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, demikian firman Allah, ya, mengajar kepada kita supaya yang pertama kita mari belajar sabar, ya. Coba dengan dalam gereja saling sabar, wah penuh dengan damai. Suami istri saling sabar, anak-anak semua sabar, semua seperti Yesus sabar. Sabar itu bagian daripada buah-buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus itu salah satunya sabar. Ayat kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Kita adalah gereja Tuhan yang suci, ya, yang akan diperhadapkan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai yang sempurna. Seperti di dalam Wahyu pasal 21, saudara. Ya, jadi saya membaca Wahyu 21 ayat yang kedua, dikatakan di sini, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, seperti perawan suci ini, saudara. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya ini. Jadi kita harus berdandan, kehidupan rohani saudara diisi dengan berdandan dengan apa? Firman Tuhan, ya, sehingga dibikin kita nih layak masuk dalam kerajaan surga, saudara. Kita berdandan seperti perawan suci kepada Kristus, ya. Jadi cemburu ilahi, ada keilahian di dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai kita berseberangan, ya. Tidak boleh ke dukun, ke paranormal, ke dewa-dewa, sudah tidak boleh lagi. Mereka itu buatan manusia yang bukan juru selamat, tapi juru selamat kita yang sempurna dan tunggal satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Terus berikut, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelincikan. Lihat, Hawa pernah jatuh di dalam dosa. Tapi bagi kita semua, kata Rasul Paulus,
Jangan sampai kita nih jatuh, saudara. Ya, jangan sampai kita disesatkan dari hal yang bukan Kristus. Ya, contoh ajaran Kristen progresif, Yesus only, oneness, semua banyak ajaran-ajaran itu saat ini. Karena mereka tidak puas atau mereka tidak punya fondasi yang kuat, jadi kena terpengaruh dari ajaran-ajaran sesat. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Makanya sesuai dengan Efesus 6 ayat 10 saya membaca. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Amin. Mari kita harus kuat di dalam Tuhan, yaitu penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus janji Tuhan dia akan menyertai kita sebagai penolong, akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan ingatkan kita untuk senantiasa kita berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Ya, jangan sampai kita sesat, ya, kata firman Tuhan. Mari, karena kita diperhadapkan nanti sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ya, jadi hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Terus berikutnya ayat kelima, tapi menurut pendapatku, meskipun aku tidak kurang dari para rasul yang tak ada taranya itu. Ayat 6 terakhir, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidak ada demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar firman Allah senantiasa bertumbuh, berakar, dan kita berbuah di dalam berbagai kebajikan kepada Kristus. Ya, karena kita ini harus diperhatikan dengan kita sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Kita punya benih ilahi di dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu intim dengan Tuhan, membangun intim dengan Tuhan. Dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Katakan, Yesus, aku cinta Engkau. Karena kita nanti ada diberhadapkan dengan Kristus sebagai mempelai laki yang sempurna. Kita sebagai perawan suci, layak di hadapan Tuhan. Supaya kita tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna di dalam 1 Tesalonika 5:23. Terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Katakan selalu, saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Amin. Dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau selalu berjaga dan berdoa, dan kita mau intim dengan Tuhan. Ingat, melalui firman Tuhan malam hari ini, kita bagikan perawan yang suci, nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan selalu berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Dan kalau cinta Yesus, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Orang yang taat kata firman Tuhan akan nanti bersama dengan Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.